Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menurut Ustadz Ipung dan Ustadz Kainama yang doyan mencari nubuatan Nabi dan agamanya di dalam Alkitab itu, ada agama yang tercatat di dalam Alkitab sebelum Islam. Jadi ada agama yang dicatat di dalam Alkitab dan agama itu sudah ada sebelum Islam. Agama itu bukan Kristen dan juga bukan Yahudi. Apa itu? Kira-kira agama apakah itu? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya, sebelum ada Islam, sebelum tahun 600 itu, orang-orang beragama apa? Beragama assalam, shalom. Para nabi semua beragama shalom. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Itu kan semua di tanah Palestina kan? Ya. Yang sekarang diakui berbahasa Ibrani, berbahasa Aramea. Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah itu dibilangnya orang Israel pasti. Iya dong? Ya. Karena beliau keturunan Israel. Semua nabi-nabi keturunan Bapak Yakub alaihissalam. Atau Israel. Nah agamanya mereka apa? Shalom. Para nabi. Shalom. Yang mengajarkan seperti Islam atau seperti Kristen atau seperti Shalom. Assalam. Mau bukti? Mau. Baik. Ustaz kan ada HP nih. Ada. Buka aja. Iya. Buka aja. Ngeri-ngeri sedap ini. Soalnya para ulama-ulama itu mulai dulu agama sampai sekarang ya Islam. Islam. Ya. Shalom. Baik. Makin lama makin disempurnakan. Yang Iya. paling sempurna sekarang ini setelah Rasul Muhammad dan itu. Nah. Jadi yang dulu Islam. Iya. Shalom. Salam itu sama dengan Islam juga. Iya kan kata dasarnya assalam. Ya. Baik. Ya. Apakah nabi-nabi sebelum Rasulullah beragama Shalom. Shalom, Assalam, Islam? Ya. Kita ambil perwakilan dari semua nabi aja ya. Semua nabi oke lah, tidak ada yang datang dari Arab, betul ya? Tapi dari suku-suku Yahuda ya. Baik ya. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. 20 Nomor 18. nomor 18. Nanti ada versi paralel. Alkitab Sabda versi paralel. 20:18. Lanjut Ustaz. Apa itu katanya? Oke, saya bacakan. Oh, Maria Magdalena kok. Ya. Yohanes 20 Oh ya. ayat 18. Yohanes 20 26. Yohanes 20:26. Nah, jadi menurut dua orang ini tadi itu, terutama Ustadz Kainama, agama yang dimaksud tadi itu adalah agama Shalom atau Assalam atau Aslamah. Jadi agama inilah agama para nabi sebelum Islam. Wow sekali. Jadi ini benar-benar membagongkan ya. Kata Shalom di dalam Alkitab itu dicatat 237 kali dalam Perjanjian Lama. Dan itu tidak pernah satu kali pun menunjuk pada satu agama. Jadi ingat itu ya, kata Shalom disebut sebanyak 237 kali. Dan itu bukan menunjuk pada agama. Lalu menunjuk pada apa? Kata Shalom itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti damai, perdamaian, dan ketenangan. Ini membicarakan atau berbicara tentang suasana di mana tidak ada perang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Suasana ini benar-benar damai sejahtera. Nah, ini yang dimaksudnya. Dan kata Shalom dalam bahasa Arabnya adalah salam. Kemudian dalam bahasa Aramaiknya adalah selama atau slomo. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata Shalom yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, kata Shalom itu digunakan untuk menanyakan kabar seseorang atau memberi salam kepada seseorang. Jadi kalau ada orang Yahudi bertemu, kemudian orang Kristen bertemu dengan saudara seimannya,
maka diucapkanlah salam itu, yaitu shalom. Yang dimana ketika menanyakan shalom itu berharap bahwa keadaan damai sejahtera yang dialami itu juga ada pada orang tersebut. Kemudian dijawab juga shalom. Jadi inilah penggunaan kata shalom tadi itu ya. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tadi dia mengutip ayat di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Jadi menurut dia inilah cikal bakal agama shalom itu. Agama shalom katanya ya. Ingat itu. Ini yang ngomong S3 dari Haifa ini ya. Dengarkan baik-baik. Oke, kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat 26. Berbunyi demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi, konteks ayat ini adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang disampaikan adalah shalom, atau dalam bahasa Yunaninya adalah eirene. Shalom, salam damai sejahtera bagi kamu. Jangan ada ketakutan, kekhawatiran, kegentaran. Ini loh, aku bangkit dari antara orang mati. Jadi ini adalah murni sebuah salam, bukan sebuah agama. Paham dari sini? Jadi kalau Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung ngomong bahwa agama sebelum Islam bukan Yahudi, bukan pula Kristen, yaitu shalom, itu namanya orang mabuk perjalanan. Mereka sedang goyang-goyang di dalam mobil, perjalanan, naik tol, mabuk, pusing, akhirnya ngomongnya ngelantur begini ya. Ya tapi bukan karena itu juga sih, memang mereka suka ngawur-ngawur ketika membahas Alkitab. Jadi mereka memplesetkan arti di dalam Alkitab ini dengan tujuan untuk mencari sebanyak-banyaknya Kristen angon-angon, suam-suam kuku yang nggak pernah ke gereja ini, supaya mereka bisa ditipu dengan bualan-bualan mereka seperti ini ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.